Belajar dari kasus di India. Setelah mendapatkan pujian dalam upaya pengendalian COVID-19 karena kasus terus turun sejak September tahun lalu, situasi di India kini berbalik 180 derajat. Mulai akhir Maret, kurva kasus COVID-19 India terus menanjak, demikian juga korban jiwa. Data laman Worldometer pada 2 Mei tercatat 19,6 juta kasus di India dengan 215.542 kematian. India kini menempati posisi kedua dalam jumlah kasus dan posisi keempat terkait jumlah kematian. Gelombang kedua COVID-19 di India meluas secara cepat. Sistem layanan kesehatan nyaris ambruk, rumah sakit kebanjiran pasien, membludak di emperan dan sering kehabisan oksigen mengakibatkan banyak kematian, obat pun sulit dicari. Dunia bisa menyaksikan situasi itu lewat tayangan televisi, video dan foto di media sosial. Antrian panjang orang bersama tabung ukuran besar untuk mendapatkan oksigen. Tempat kremasi dipenuhi jenazah. Kremasi dilakukan sepanjang hari hingga malam. Pemerintah India melaporkan lebih dari 300.000 infeksi baru per hari, hampir setengah dari seluruh kasus baru di dunia. Diduga hal itu disebabkan mutasi ganda E484Q dan L452R yang lebih mudah menular. Terkait kematian, sejumlah pengamat menengarai jumlah sebenarnya 2 kali hingga 5 kali lipat dari laporan resmi. Banyak kematian tak tercatat sebagai COVID-19 demi mencegah kepanikan. Keluarga yang berduka pun menyembunyikan penyebab kematian karena COVID-19. Lonjakan kasus di India antara lain akibat kampanye pemilu dan festival Kumbh Mela di Sungai Gangga yang dihadiri jutaan orang tanpa protokol kesehatan. Situasi di India mengingatkan kita pada Januari hingga Februari. Indonesia mengalami ledakan kasus akibat pilkada serta libur Natal dan Tahun Baru. Saat itu, kasus aktif COVID di Indonesia sempat tertinggi di Asia. Rumah sakit kebanjiran pasien. Mereka yang tidak tertampung dirawat dalam kondisi duduk di unit gawat darurat. Tenaga kesehatan banyak yang gugur karena kelelahan sehingga tertular virus corona. Petugas pemakaman bekerja siang dan malam hari akibat banyaknya korban jiwa. Situasi itu bukan tak mungkin terulang, apalagi masuk varian baru virus corona dari Inggris dan India. Karantina, pemantauan, dan pelacakan kasus perlu diperketat. Kebijakan larangan mudik lebaran itu tepat. Namun, banyak diakali warga dengan pulang kampung sebelum kurun waktu pelarangan 6 hingga 17 Mei. Padahal, larangan mudik intinya mencegah mobilitas orang dari satu daerah ke daerah lain untuk mencegah penyebaran virus. Kini, tergantung kesadaran dan upaya pemerintah daerah untuk menangkal masuknya virus serta mengendalikan penularan virus di wilayahnya. Di sisi lain ada kebijakan ambigu pemerintah, melarang mudik tetapi mendorong wisata domestik ke beberapa daerah tujuan wisata lewat program Bangga Berwisata di Indonesia. Pemerintah harus fokus pada pengendalian COVID-19 disertai disiplin penerapan protokol kesehatan. Vaksinasi tak menjamin bebas tertular COVID-19. Semua harus bersabar. Setelah COVID-19 terkendali, pemulihan ekonomi bisa jalan penuh.